Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang bioteknologi. Bioteknologi ini berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi artinya sebuah penemuan-penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Jadi, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa guna kepentingan manusia. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Merupakan sebagai suatu penerapan bioteknologi menggunakan cara-cara dan peralatan yang sederhana. Biasanya kegiatan dari bioteknologi konvensional ini hanya memanfaatkan organisme dalam proses fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi ini adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Nah, organisme yang di sini adalah seperti jamur, bakteri ya. Nah, di sini ada karakteristik bioteknologi konvensional. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru dengan peralatan yang sederhana. Lalu peralatan digunakan masih sangat sederhana. Yang ketiga, biasanya hanya sebatas memanfaatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Dan yang keempat, teknik dan penerapan ilmu yang digunakan masih sangat sederhana. Nah, di sini ada contohnya ya, kegiatan yang memanfaatkan bioteknologi konvensional seperti Aspergillus oryza, ini dalam pembuatan tauco. Lalu ada Aspergillus wenti dalam pembuatan kecap dan juga Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus vulgaris dalam pembuatan yogurt. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini menggunakan peralatan, teknologi, dan cara yang sangat canggih. Selain menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih, ini dibutuhkan keterampilan dan ilmu khusus untuk menjalankan jenis kegiatan bioteknologi ini, karena tidak semua manusia bisa melakukannya. Karakteristik bioteknologi modern yang pertama menggunakan teknik rekayasa genetika. Teknik ini merupakan suatu cara mengganti atau menambah DNA dari organisme lain ke susunan DNA asli dalam suatu sel pada organisme tertentu. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus, dan yang ketiga, menggunakan peralatan yang canggih. Lalu di sini ada contoh kegiatan yang memanfaatkan bioteknologi modern. Ada cloning, kultur jaringan, transgenik, dan juga hibridisasi. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yang pertama adalah bioteknologi pangan. Berbagai jenis mikroorganisme bersifat menguntungkan dan berguna untuk produk bahan pangan manusia. Misalnya pada yogurt, acar, roti, kecap, tempe, oncom, dan juga tapai. Nah, ini semua makanan tersebut memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Lalu mikroorganisme ini juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan pangan yang berprotein tinggi atau protein sel tunggal PST. Kelebihannya sebagai penghasil protein yaitu mudah dibudidayakan, pertumbuhannya sangat cepat, dan kadar proteinnya sangat tinggi yaitu 80%. Contoh organisme penghasil PST adalah ganggang chlorella dan juga spirulina. Nah, di sini ada tabel produk makanan dan mikroorganisme yang berperan dalam pengolahannya. Salah satu contohnya di sini ada nata de coco. Bahan mentahnya yaitu air kelapa dan mikroorganismenya Acetobacter psillinum.
Nah, anak-anak kalian bisa lihat ya di tabel ini. Nah, di sini ada contoh cara pembuatan tempe, ya ini termasuk bioteknologi konvensional. Yang pertama, siapkan kacang kedelai, lalu kacangnya dibersihkan ya, dan juga direndam dengan air panas selama 12 jam. Setelah direndam, lalu buang kulit kacang kedelai. Setelah itu, dicuci hingga bersih. Setelah dicuci dengan bersih, kemudian dikukus selama 30 menit sampai terlihat empuk. Lalu kacang kedelai ini ditaruh di dalam tampa yang bersih dan juga kering, lalu didinginkan. Setelah didinginkan, kacang kedelai ditaburkan ragi tempe dan diaduk dengan rata. Setelah itu, kemas dengan pembungkus sesuai dengan keinginan. Bisa menggunakan daun pisang atau plastik. Tapi bila menggunakan plastik, jangan lupa untuk ditusuk-tusuk dengan jarum hingga merata. Setelah itu, simpan dan susun posisinya pada permukaan datar dan tempe akan mengalami yang namanya proses fermentasi. Dan ini membutuhkan waktu 1-2 hari dengan suhu ruangan yang normal. Jika kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai hidangan. Nah, itu salah satu cara proses fermentasi. Selanjutnya adalah bioteknologi pertanian. Yang pertama ada penanaman secara hidroponik. Teknologi hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Media tanaman hidroponik ini berupa kerikil, pasir, serabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang, batu bata, dan juga potongan kayu atau basa. Keuntungannya yang pertama adalah hasil tanamannya berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, di sini ada contoh tanamannya. Misalnya pada golongan sayuran, ada tomat, paprika, mentimun, selada, sawi, kangkung, dan juga bayam. Sedangkan untuk tanaman hias, ini ada philodendron, aglonema, dan juga spathiphyllum. Kalau untuk buah, contohnya seperti jambu air, melon, kedondong Bangkok, dan juga belimbing. Ya, ini salah satu contoh dari hidroponik. Lalu penanaman secara aeroponik merupakan tipe dari hidroponik, ini atau memberdayakan air. Karena air yang berisi larutan unsur hara ini disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Jadi akar tanaman yang ditanam menggantung dan akan menyerap larutan tersebut. Bioteknologi reproduksi. Yang pertama adalah kultur jaringan. Ini merupakan membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Keuntungan dari kultur jaringan yang pertama adalah menghasilkan tanaman baru dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Lalu menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya, menghasilkan keturunan yang bebas virus, dan juga hemat waktu, ruang, dan tenaga. Nah, itu ada gambar proses dari kultur jaringan. Yang kedua adalah cloning. Cloning ini berarti menciptakan suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki materi genetis persis sama dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya di sini contohnya domba Dolly yang dikloning dari sel kelenjar mamae, ya. Lalu yang ketiga adalah bayi tabung. Ini dilakukan dengan cara mencampurkan spermatozoa dan sel telur di luar tubuh induk atau fertilisasi in vitro, sehingga terjadi pembuahan. Sel telur yang mengalami pembuahan pada fase tertentu, selanjutnya akan ditransplantasikan ke dalam rahim induknya. Itu adalah proses dari bayi tabung.
Lalu yang keempat adalah inseminasi buatan. Merupakan proses memasukkan spermatozoid hewan jantan ke dalam tubuh hewan betina yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu. Nah, inseminasi buatan ini sering disebut dengan kawin suntik. Rekayasa reproduksi inseminasi buatan sering dilakukan pada hewan ternak seperti sapi dan juga lembu. Yang kelima adalah hibridisasi. Itu perkawinan antara dua individu yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies untuk memiliki bibit unggul. Yang keenam adalah teknologi transgenik. Hewan transgenik ini merupakan hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan dilakukan dengan cara penyuntingan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan juga telur. Nah, contohnya yaitu domba transgenik. Jadi DNA domba ini disisipkan dengan gen manusia yang disebut atau merupakan protein pembeku darah. Berkat penyusupan gen tersebut, domba menghasilkan susu yang dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Nah, anak-anak, ini ada token ya, agar kalian bisa masuk ke link soal. Selanjutnya adalah bioteknologi kesehatan. Yang pertama ada antibodi monoklonal. Antibodi yang diperoleh dari sumber tunggal. Manfaatnya antara lain mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam urin wanita hamil, lalu mengikat racun dan menonaktifkan, serta mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Ada vaksin. Vaksin ini untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Dan vaksin ini didapat dari virus dan juga bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tertentu. Penambahan vaksin pada tubuh manusia ini dikenal dengan vaksinasi. Selanjutnya adalah antibiotik. Merupakan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotik ini dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu. Dan yang terakhir adalah pembuatan hormon. Ini menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme, contohnya itu seperti insulin, hormon pertumbuhan, kortisol, dan juga testosteron. Dan yang terakhir adalah bioteknologi lingkungan. Untuk membersihkan lingkungan dari bahan-bahan pencemar, yaitu dengan bantuan bakteri Pseudomonas butida. Lalu juga ada pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan bahan bakar alternatif, ya. Itu seperti biogas atau metana ini dibuat dalam fase anaerob dalam fermentasi limbah kotoran makhluk hidup. Jadi biogas ini memanfaatkan limbah kotoran makhluk hidup. Lalu ada lagi gas sohor atau alkohol, ini dihasilkan dari fermentasi kapang terhadap gula tebu yang melimpah. Bioteknologi dapat diterapkan juga dalam pengolahan limbah, misalnya menguraikan minyak, air limbah, dan juga plastik. Cara lain dalam mengatasi polusi minyak yaitu dengan menggunakan pengemulsi yang menyebabkan minyak bercampur dengan air sehingga dapat dipecahkan oleh mikroba. Nah, ini salah satu zat pengemulsi yaitu polisakarida yang disebut emulsan. Dan ini diproduksi oleh bakteri Acinetobacter calcoaceticus. Ya. Nah, itu adalah penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Nah, anak-anak, sampai di sini materi hari ini. Kita bertemu minggu depan, ya. Tetap semangat belajarnya, rajin belajarnya, dan ingat jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.